Karena AI itu teman-teman bukan alat untuk menolong, oke? Alat untuk membantu orang-orang untuk lebih dapat mempercepat kehidupannya. Bukan untuk menolong biar kita nyantai-nyantai doang, bukan. Bukan itu. Konten kreator yang masih berkutat tentang kualitas daripada kuantitas. Ini gak biasa didengar biasanya. Itu akan jauh lebih ketinggalan sekarang. Kenapa? Karena data itu lebih penting daripada kualitas. Clipper, teman-teman, adalah satu ekonomi digital yang besar banget di tahun 2006 sampai 2030. Ada dua sebenarnya, Clipper dan UGC. Kenapa? Episode kali ini kita akan bahas gimana caranya penggunaan AI, strateginya seperti apa, sampai teman-teman bisa hasilin cuan dari AI, oke? Dan kita bahas juga terkait dengan pengalaman beliau, gimana sih ngebangun terkait dengan perkontenan dengan AI, ya, dan bagaimana caranya mendapatkan cuan ya dengan AI. Oke, halo Bro Sefri. Halo Kang Man, halo Sobat Ocha ya. Ocha, halo Sobat Ocha. Oke, nih Bro Sefri, saya menarik banget nih. Sebelum kita bahas-bahas tentang AI-nya nih, pengalamannya luar biasa nih. Dalam waktu 3 bulan aja, ini bener nggak sih? Bener, bener, cukup 3 bulan. Bahkan 1 bulan 30.000 followers sudah. 1 bulan? Iya, 16 hari waktu itu malah. Wih, keren. 16 hari. 16 hari, 30 followers. 3 bulan langsung 100.000, iya. Sekarang sudah 170 kan? 170.000. Oke, ini per bulan September ya, 170.000. Iya. Dalam 1 bulan bisa hasilin cuan? Dalam 1 bulan sekarang kita alhamdulillah 3 digit lah. Digit. Oke, luar biasa teman-teman. Nah, ini kita akan bahas ya di beberapa segmen, dan untuk segmen sekali ini saya pengen tahu tools apa sih sebenarnya yang oleh Bro Sefri gunakan untuk ya dapetin cuan sama bikin growth akun Instagramnya. Sebenarnya cuma cukup 3 tools ini. Kalau orang-orang pengen dapetin cuan atau dapetin followers nih dari Instagram. Yang pertama sih ChatGPT, pasti udah ya. Saya pasti itu buat brainstorming, dapetin ide konten, script, dapetin ide cuan, pasti ya kan. Betul. Itu pakai ChatGPT. Nah, habis pakai ChatGPT, udah yang keduanya lu tinggal cari generatif visual AI. Itu bebas, mau pakai Kling, mau pakai ChatGPT lagi buat bikin gambar, atau mau bikin pakai Midjourney juga nggak apa-apa, bebas, pilih aja salah satu, cukup gitu. Yang ketiga, tinggal CRM-nya, pakailah ManyChat atau yang lain-lain yang serupa lah gitu. Udah, itu 3 ini doang nih, udah dapat lah uang gitu. Jadi sebenarnya pakai ChatGPT utamanya, nanti visual dan sebagainya menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Pakai CRM-nya, ManyChat atau sebagainya. Benar. Sekarang ini ada beberapa update ya untuk Gemini, untuk ChatGPT. Nah, itu sebenarnya ada kelebihan kekurangannya nggak sih? Lebih cocok untuk apa gitu keduanya itu? Nah, ini kalau dalam studi kasus pemakaian Sefri ya. Sebenarnya ini bisa dicek secara data, itu di leaderboard AI namanya. Itu ada semua data tentang AI, mana yang paling bagus dari segi kecepatannya, generasi image-nya, generasi videonya dan lain-lain. Cuma kalau dari kami sendiri yang pakai itu ChatGPT pertama buat brainstorming. Ya kan? Karena itu beda dari sumber datanya. ChatGPT, Gemini, Claude itu beda sumber datanya. Claude kan dari cloud gitu loh. Kalau Gemini itu pakai Google. Betul. ChatGPT OpenAI, itu kan beda dari situ doang. Nah, makanya dari itu, kalau kita pengen hasil yang bagus dari segi visual, realitanya bagus, hasilnya bagus, itu pakai Gemini. Karena datanya dari Google. Iya, dia punya data foto kita banyak tuh. Bener sih. Makanya kalau kita bikin pakai Google itu hasilnya kayak, beneran di Indonesia nih, realistis nih hasilnya. Tapi kalau buat coding, itu pakai Claude dan nomor 1 itu. Itu bisa langsung jadi aplikasinya, modal prompt doang. Luar biasa menarik. Nih teman-teman, jangan lupa dicatat ya. Nah sekarang pengen tahu lagi nih, untuk bikin ChatGPT, Gemini dan sebagainya biar hasilnya bagus, kan harus pakai prompt ya. Prompt tuh kita sembarangan atau kayak memang ada formulanya nih? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa nih? Karena sebenarnya 99% orang di dunia ini bahkan, apalagi di Indonesia ya, itu salah cara pakai ChatGPT. Salahnya gimana tuh? Nah, bukan berarti mereka nggak bisa pakai ya. Kan gampang ya, tinggal modal ketik dapat hasil ya. Iya, betul. Cuma salahnya adalah mereka sok tahu. Iya. Mereka nih biasanya yang di luar sana nih pasti merasa lebih pintar dari ChatGPT, jadi nyuruh biasanya. Kalau adalah A B C D F G, tolong buatin gua A B C D F G gitu.
Padahal kita nggak lebih pintar dari si GPT-nya. Ya kan? Iya benar. Nah makanya nih, ini ada satu tips prompting. Oke. Cara ngetiknya nih teman-teman, cara ngetiknya yang benar sebenarnya. Kalau kita ngerasa nggak lebih pintar dari dia. Pertama tuh, masukin role namanya. Jadi karena ChatGPT itu kan datanya banyak banget tuh. Kita harus segmentasi datanya tuh ke yang pengen kita gunain. Contoh kita pengen dia ranah content creator, bilanglah ke dia, kau adalah content creator expert, ya kan? Terus kasih dia konteks, saya atau gua lah pengen bikin 30 ide konten buat 30 hari buat konten gua tentang AI contohnya ya gitu ya. Terus bikinlah action ya biasanya, terus bikinlah ya action, tolong bikinkan saya 30 ide konten dalam bentuk table, ya kan, itu ada formatnya tuh, dalam bentuk table untuk konten sehari-hari sampai 30 hari ke depannya. Nah ini satu kunci terakhir biar nggak sok pinter nih. Apa tuh? Tolong tanyain ke saya semua hal yang lu butuhin buat bikin jawaban yang sempurna. Nah nanti dia bakal tanyain semua dulu tuh. Dia bakal tanyain, baru kita boleh jawabin. Kalau kita nyuruh doang, kan kita ada hal-hal yang nggak kita tahu ya. Iya. Ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Betul. Nah suruh ChatGPT nanya kita karena dia lebih pintar. Gitu. Jadi jangan kok kayak atasan nyuruh bawahan gitu. Oke, menarik. Gitu. Tapi ini bener sih, saya udah praktekkan ini. Saya juga sebenarnya followersnya beliau. Tapi saya bener saya pernah pakai dan alhamdulillah untuk di saya konten saya itu udah sampai tembus 10.000-an. Widih. Alhamdulillah. Tapi saya Alhamdulillah. praktekin itu role-nya seperti apa dan sebagainya, dan bener di akhir itu validasi. Ya. Karena ketika kita bikin konten ada beberapa hal yang konten apa si ChatGPT itu nggak tahu. Target market kita tuh siapa, Ya, bener. kemudian bahasa kita yang gunakan tuh apa, kemudian kalau kita jualan ya, USP kita apa, Iya, benar. Nah dari situ teman-teman, kalau situ kita tanya validasi, mereka akan menjadi powerful. Ya, Oke, benar luar biasa. Ada hal-hal yang kita nggak tahu, dia tahu Nah, gitu. bener. ada tips lain nggak? Atau cuman sebenarnya promnya butuh butuh room study aja? Sebenarnya cuman butuh rumus tadi udah cukup. Oke. Karena kita tambahin pertanyaannya di akhirnya ya kan. Cuma kalau kita masih nggak ngerti juga, jangan lupa untuk suruh dia klarifikasi dulu. Oh, Dia oke. ngerti nggak apa yang kita bilang tadi? Oke. Tulis di situ nih. Tolong kalau lu ngerti, kasih tahu ke gua kasih tahu ulang ke gua tentang yang gua suruh tadi. Oke. Nanti dia bakal klarifikasi dulu tuh. Dari situ kan kita bisa lihat tuh hasil klarifikasi dia itu benar atau enggak. Oke. Kalau salah kita ulang. Iya benar. Oke. Udah sepakatin, saya udah gunakan. Oke, ada kalau dari itu kan pakai ChatGPT ya. Kalau kayak Gemini sama nggak sih? Sebenarnya sama, secara rumusnya sama, secara kan mereka itu LLM ya sebenarnya, large language model ya. Jadi sebenarnya sama aja, cara mereka membaca data yang beda sebenarnya. Oke. Itu doang sih. Tadi pakai rumus tadi bisa. Oh semua. bisa ya. Jadi untuk teman-teman gunakan buat di ChatGPT, di Gemini atau Claude AI sebenarnya Bisa. aman ya. Aman. Oke. Kalau teman-teman ini belum tahu nih, mungkin bisa dibantu jelasin toolsnya ChatGPT untuk apa, kemudian Gemini untuk apa, kemudian Claude AI kan tadi cuma 3 nih. Ya. Ada yang lain nggak sih yang teman-teman yang harus bisa kan konten kreator itu teman-teman harus memenuhi 3 V ya. Ada visualnya, ada voice-nya. Yep. Nah itu kira-kira seperti apa nih yang Mas Epri gunakan, tools-nya apa aja? Gitu? Oke, kita langsung aja dari awal sampai akhir membuat konten. Ini pakai tools apa aja? Oke. Korea yang ngebantu ya. Betul. Pertama scripting, terus ide dan scripting ya. Itu pakai ChatGPT. Oke. ChatGPT aja. Kalau gini ini studi kasus saya Pri, itu secara visual aja kita pakainya. Oke. Kalau secara ideation tetap si ChatGPT. Terus habis dapat ide, dapat script, baru deh kita masuk ke Gemini kalau mau bikin videonya, atau masuk ke Midjourney. Itu udah paling bagus tuh. Tapi kalau yang gratis sekarang ada namanya Dreamina. Oh, Dreamina. Itu teman-teman cobain aja Dreamina AI, itu bagus banget secara visual ya. Nah, untuk kayak yang podcast gini atau nge-record suara, itu masukin ke Adobe Podcast namanya. Oke. Jadi itu dari satu klik doang, suara yang jelek tuh bisa langsung bagus. Atau kalau nggak mau ngerekam suaranya, pakai Eleven Labs namanya. Oh iya. Oke, udah jadi tuh, suara udah jadi, visual udah dapet, ya kan? Nanti tinggal posting. Ya udah posting manual aja nggak apa-apa lah, karena butuh automation dan berbayar. Biasanya mereka nggak mau bayar nih, ya kan? Bener-bener. Nah setelah itu, habis posting karena kita nggak mau balasin chat dan atau DM biasanya, akhirnya mini chat Iya, gitu. oke. Nah sambil podcast kayak gini nih, konten tetap jalan, komen tetap jalan. Oh iya. Jadi di komennya kan bisa jualan tuh, Oke, bener. di DM-nya kan bisa jualan tuh. Ya udah sambil podcast ini jualan tetap jalan. Gitu. Itu tetap masuk kan? Oh itu triknya ya. Oke bener sih. Saya juga banyak ikutan. Jangan lupa, kalau kamu mau prom ini, komen. Itu triknya. Saya juga udah dapat kok
Prom-promnya dari Bro Sepri ya. Jadi teman-teman pengen tahu terkait dengan prom AI dan sebagainya, saya sarankan teman-teman untuk follow terus Instagramnya Ruang Sepri ya. Nanti kita akan bahas kenapa sih namanya Ruang Sepri ya. Saya kira Ruang Sepri itu ruang sekretaris pribadi gitu. bukan. Oke, kita bahas lagi tentang AI ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kan dalam waktu 3 bulan ini bisa jadi sampai 100 ribuan ya. Pasti konten-kontennya viral dong. Ya, benar. Gimana sih caranya kita bikin konten itu viral gitu? Gimana caranya bikin konten viral? Yang pertama ya. Yang pertama tetap yang tadi, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Sebenarnya viral itu nggak ada hubungannya sama hoki, nggak ada hubungannya sama apapun. Oke. Viral itu kuratif, bisa diukur. Oke, gimana tuh? Ini kan kata-katanya orang agensi. Viral itu bisa diukur. Jadi cara mengukur viral itu ada banyak macam caranya. Yang pertama yang jelas kita harus selaras sama psikologi audiens. Ya, jadi mau apapun itu sosial medianya, tetap yang pertama kali dipelajari itu audiensnya. Gimana cara orang make ini platform. Contoh kalau make TikTok itu gimana? Pas pertama kali klik TikTok, masuknya ke FYP page kan? Yeah. FYP, page FYP kalau orang-orang ngomongnya ya. Yeah. Nah, di situ orang kan langsung lihatnya video. Ya. Otomatis frame pertama, ini bukan 3 detik pertama ya kalau kita ngomongnya ya. Kalau orang kan biasanya 3 detik pertama ya. Kalau di Ruang Sepri itu frame pertama. Oke. 1 detik pertama itu harus bisa langsung menarik orang-orang buat nonton. Jadi gunainlah kata-kata yang kontroversial kalau mau lebih gampang. Karena secara data, ini kalau kita ngomongin data tadi nggak so tahu ya. Karena secara data itu kata-kata yang kontroversial itu 30% itu bikin kontennya perform daripada kata-kata yang rata-rata doang. Contoh nih, kata gagal itu 30% lebih efektif daripada kata sukses. Jadi, kata bodoh 30% lebih efektif dari kata pintar. Contoh kayak gini, ini cara biar lu lebih pintar, sama ini cara biar lu nggak bodoh. Ada pattern interruptnya gitu. Iya, ada pattern interruptnya. Gitu. Itu yang pertama, itu bisa diukur semuanya. Kalau kalian ngerti hitung-hitungannya, ngerti psikologinya, viral itu gampang banget. Apalagi kalau kalian nggak ngerti sekarang itu ada AI gitu. Kalian tanyain aja secara psikologi ini gimana gitu. Contoh secara psikologi, kalau saya pengen bikin konten tentang AI, backgroundnya ini warna apa gitu. Ini kan warna oranye, hitam dan segala macam. Kalau pengen kesan siapa, itu pakai warna apa? Pakai teksnya itu fontnya pilih yang mana secara psikologi. Ingat, kuncinya secara psikologi, terus secara data. Semuanya ukur semuanya. Viral itu terukur, teman-teman. Psikologi berarti penggunaan kata-kata, penggunaan behavior customer atau list kita ataupun ya penonton kita seperti apa. Nah, kalau untuk data seperti apa? Data dari mana tuh? Nah, kalau data sama, ya kan? Ini kita boleh rangkum dulu lah biar dapat potongan nih. Gimana? Jadi cuma ada 3 hal ini nih yang diperluin buat viral. Mau itu pakai AI, mau itu nggak pakai AI. Yang pertama adalah audience discovery. Jadi kita kenalin audiensnya secara platform kan berbeda. Kan ditanya tadi secara data gimana? Secara psikologi kita harus tahu waktu mereka buka mereka ngapain. Terus secara data kita harus tahu mereka umur berapa biasa yang pakainya ngapain, terus siapa yang pakai. Kalau kita misalnya jualannya buat mama atau bapak, nggak mungkin dong kita pakai Instagram misalnya, karena mama atau bapak pakainya Facebook. Ya kan itu yang dipilih. Terus mama dan bapak kita nggak mungkin langsung pakai guys segala macamnya. Pakailah bahasa yang lebih mereka suka dengar. Itu kan semuanya terukur gitu loh. Cuma secara psikologi terukur gitu. Kalau misalnya di TikTok itu 73% dari pengguna TikTok itu nyarinya entertain. Jadi kalau kita bikin konten jualan di TikTok, entertain aja gitu, dapat awareness-nya. Kalau kita bikin terlalu edukatif, ya pergi ke YouTube aja bro, gitu. Benar. Gitu. Nah, jadi yang pertama itu audience. Yang kedua, baru kita masuk ke sisi segmentifnya. Kita di TikTok lihat atau di Instagram lihat, ada nggak sih yang sama kayak kita atau mirip? Terus apa uniknya kita? Kalau di bisnis itu ada SWOT, gitu. Ada SWOT. Cari tahu dulu SWOT-nya apa. Terus yang ketiga baru, udah dapat tuh kita lakuin positioning di market kita tuh gimana sih? Gitu loh. Kita nih sebagai apa sih di market di TikTok itu? Setelah dapat strength-nya dan segala macamnya, uniknya gitu gimana sih? Gitu. Udah dapat itu semua. Ya udah itu viral tinggal nunggu waktu bro. Benar. Nunggu waktu bro. Tapi kita harus sesuaikan dengan platform juga ya. Sesuaikan dengan platform juga. Kalau di YouTube ya seperti apa, kalau di Instagram seperti apa, dan TikTok seperti apa ya. Datanya udah banyak teman-teman di AI, ngapain lagi diberikan. Berikan saya data tentang pengguna TikTok udah muncul. Gitu ada. Iya, datanya udah muncul. Oke. Nah ini terkait dengan kan di awal tuh katanya harus ada hook ya. Ya. Nah kayak kata gagal seperti itu kan hook kan. Hook, iya. Nah, bisa nggak sih bikinin kita nih guys?
Gimana caranya dapetin hooks biar kontennya viral? Gimana caranya bikin hook biar kontennya viral? Gampang teman-teman. Nice. Masuk ke ChatGPT. Masuk ke ChatGPT, bilang kau adalah konten kreator expert. Oke. Aku ingin bikin 30 hook, bilang misalnya ya, untuk kontenku. Tulis kontennya tentang apa? Contoh kontennya tentang belajar fitness, misalnya gitu ya, belajar fitness. Udah dapat itu, nih masukin kata-kata ini nih. Sesuaikan psikologinya dengan audiens yang ada di TikTok, dengan mayoritas audiens TikTok ya. Atau itu kalau TikTok, kalau Instagram boleh Instagram juga. Terus masukin juga, kasih tahu ke dia kalau hook ini adalah 3 detik pertama yang ada di video gua gitu loh. Skripnya tolong kasih 30 ya tadi kan. Formatnya tolong bikin table, udah gitu. Jangan lupa yang terakhir tadi. Kalau ada yang perlu tanyain aja biar hasilnya sempurna. Jangan kita sok tahu langsung kan, karena nggak semua orang punya ilmunya. Oke. Gitu. Kalau nggak punya ilmunya, tanyain aja ke ChatGPT. ChatGPT punya ilmunya kok. Gitu. Oke. Nah, abis itu? Habis itu udah generate aja gitu. Terus kita dapat listnya tuh. Oke. Terus kita lihat hooknya tuh gimana sih. Kan kita bisa tahu secara psikologi, kan kita pengguna juga nih. Iya benar. Kita pengguna TikTok, kita pengguna Instagram. Kita tahu nih, ketika pengguna Instagram kayak kita dikasih kata-kata yang di hasil ChatGPT tadi, mana yang bagus, mana yang enggak. Oh, dipilah. Itulah gunanya. Tetap walaupun ChatGPT-nya canggih teman-teman, tetap man behind the tools Guys, nah yang ini. perlu diperbaikin. Gitu Dan sebenarnya ceritanya. berarti orang-orang yang jago udah kan kayak Bro Sepri kan udah paham ya marketing, bagaimana agensi itu bergerak biar tepat sasaran. Sebenarnya kalau mereka jago dan sudah paham ilmunya, sebenarnya bakal makin produktif nggak sih? Iya bener, karena AI itu teman-teman, ya ini kita ngomong ke kamera deh. Karena AI itu teman-teman bukan alat untuk menolong, oke? Alat untuk membantu orang-orang untuk lebih dapat mempercepat kehidupannya. Bukan untuk menolong biar kita nyantai-nyantai doang, bukan itu. Jadi kalau AI disandingin sama salah satu dari kecerdasan atau salah satu dari spesialitas kita, contoh kita suka atau jago bikin konten, kita pakai AI, hasilnya beda sama orang-orang yang nggak jago bikin konten. Ya. Kan? Beda kan? Kalau kita desainer nih, bikin gambar pakai AI, sama yang non desainer tuh beda. Makanya AI itu bukan alat buat bikin kita santai doang. AI itu buat mempercepat pekerjaan kita gitu. Oh, makanya tadi dikasih tahu, makanya kita jangan sok tahu. Jangan seorang Itu kuncinya ya. Iya, kunci. Oke, jadi kalau kita belum tahu, teman-teman harus pelajari dulu bagaimana membaca behavior customer dan sebagainya. bener. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, kan ada konten itu ada yang konten viral bisa panjang, ada konten tuh paling cuma sehari 2 hari udah beres. Yap. Nah, itu gimana cara kita ngebedainnya? Nah, bagus banget pertanyaan nih. Jadi ingat, tetap secara data dan psikologi tadi ya. Tetap secara data dan psikologi tadi. Konten yang viralnya itu lama, itu adalah konten yang merupakan satu bagian pendek dari sebuah bagian panjang. Oke. Kecuali konten-konten yang tren doang, sesaat doang, itu yang pendek itu ya karena emang udah habis segitu doang. Contoh buat bikin konten itu kan banyak banget pelajarannya, banyak banget hal yang perlu diperhatiin. Nah, kalau kita bikin konten tentang gimana caranya bikin konten yang viral, ya kan, satu aja konten kita viral, itu akan membuat konten yang lainnya ikut naik. Kenapa? Karena kita punya ilmunya panjang, Oh. bisa kita pecah-pecah jadi beberapa bagian. Oke. Tapi kalau trennya itu hanya singkat doang, ya itu paling kalau sekarang itu udah seminggu udah hilang. Kenapa? Karena nggak ada what's next-nya di situ. Oh, iya. Nggak ada apa selanjutnya gitu, nggak ada. Kita udah joget ini doang gitu. Ya udah, jogetan itu bakal viral ya sekali itu doang. Karena apalagi selanjutnya nggak ada lagi gitu. Oke, benar. Tapi kalau kita misalnya bikin konten itu kan panjang. Oh ini hook kayak yang tadi ya. Ya, benar. Viral tuh tentang hook. Orang-orang pengen nanya lagi ke kita, habis hook apa bang? Gitu ya kan? Benar. Habis hook apa bang? Baru deh kita bikin lagi habis hook. Oh, habis hook ternyata ada namanya isi kontennya, Iya. storytellingnya. Habis storytelling apa bang? Call to actionnya masih banyak. Iya, benar. Iya gitu. Oke, jadi contoh lah, jangan jauh-jauh lah. Orang-orang Indonesia tuh paling senang nonton apa namanya yang ada episodenya ya. Ya benar. Apalagi kayak di RCTI ataupun Iya. di Indosiar dulu kan ada episodenya, mereka tuh senang. Iya. Karena menentukan habis ini tuh ceritanya apa. Nah, bener. Oke. Gitu. Oke, sip. Nah, berarti intinya kita harus bikin, kalau dalam ilmu komunikasi itu kontennya harus evergreen gitu ya. Iya, Nah, evergreen. Oke, sip. Terus kesalahan umum untuk konten kreator kira-kira apa sih yang pas penggunaan AI paling banyak kesalahannya apa? Oke, apalagi di zaman AI, kita nggak ngomongin 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya. Kita ngomongin dari 2002 ke depan. Oke. 2022 ke depannya. Sekarang 2025, 2030. Konten kreator yang masih berkutat tentang kualitas Oke. daripada kuantitas. Oke, ini
Gak biasa didengar biasanya. Itu akan jauh lebih ketinggalan. Mementingkan kuantitas sekarang kesalahan umum. Kuantitas. Mementingkan kualitas itu kesalahan umum. Oke. Sekarang. Kenapa? Karena data itu lebih penting daripada kualitas. Anggapan nih, kita nggak pernah bikin konten, pengen jadi content creator. Kita pengen bikin sebagus mungkin. Lu tahu apa sih tentang content creator yang bagus? Tentang konten yang bagus lu tahu apa gitu? Lu nggak tahu apa-apa kan? Bener. Lu nggak tahu apapun. Lu nggak ngerti datanya. Jadi bikinlah konten sebanyak-banyaknya. AI udah bisa bantuin. Nyari ide sekarang 30 ide 30 detik gitu. Dapat bikin konten tuh sekarang 1 jam jadi puluhan konten. Jadi posting sebanyak-banyaknya. Sampai lu ngerti datanya. Oh, oke. Tadi penting yang bikin konten viral tuh harus ngerti data. Ngerti data. Oke. Karena ketika kita nggak punya pengalamannya, kita nggak ngerti datanya, mau sebanyak apapun ilmu yang kita punya, nggak bisa. Kita bukan praktisi, bro. Gitu. Kita cuma ngerti teori doang gitu. Itu yang pertama. Kalau lu baru mulai, please kuantitas dulu, baru kualitas. Itu kesalahan umum pertama. Kesalahan umum kedua adalah content creator sekarang nggak pakai AI. Itu kesalahan umum kedua tuh. Kenapa tuh? Ngonten nggak pakai AI itu sama kayak 2010 dulu kita pakai handphone cuma nggak smartphone. Iya. Ya kan? Orang-orang udah bisa WhatsAppan nih, cepet banget, nyampe. Kita masih SMS, ting ning gitu. Gak bisa tuh gitu. Sama kayak sekarang, orang udah sejam bikin 10 konten. Kita satu hari baru 1, bro. Solid, bro. Gitu. Jadi itu kesalahan kedua. Ini yang ketiga deh, 3 doang deh yang kita sebutin sekarang. Yang pertama tadi mentingin kualitas. Yang kedua adalah nggak pakai AI. Yang ketiga adalah terlalu banyak excuses. AI ini kan sebenarnya motong kita untuk nyelesain suatu masalah. Betul. Cuma kadang manusia ini masalahnya dibikin sendiri. Ya kan? Kalian bikin konten nih, Mas, gue nggak pikirin idenya, Mas. Padahal masuk ke ChatGPT di HP lu, ketek, ide dapat, bro. Itu terlalu banyak excuses. Mas, saya pengen bikin konten, tapi pengen bikin kontennya tuh kayak saya pengen kayak yang dia ini, Mas, keren banget, Mas. Padahal ngedit aja belum pernah. Sama sekali gitu loh. Belajar ngedit dia kira kayak bangun candi gitu semalam. Enggak, bro. Bener. Ya sekarang ya udah manfaatin aja AI buat ngedit, ada Submagic namanya tuh. Untuk apa tuh? Ngedit gitu. Udah satu kali masukin captionnya jadi, b-rollnya jadi, selesai gitu. Lu nggak pernah ngedit, sok-sok pengen belajar ngedit dan pengen bikin konten sebagus yang orang udah puluhan tahun ngedit, nggak bisa. Nah, ini saya penasaran, kan tadi ngomong-ngomong konten ya. Kalau kita sebenarnya kan ada namanya Clipper ya. Nah, itu sebenarnya potensi cuan nggak sih? Clipper, nih. Potongan lagi, ini penting. Clipper, teman-teman, adalah satu ekonomi digital yang besar banget di tahun 2006 sampai 2030. Ada 2 sebenarnya, Clipper dan UGC. Kenapa? Karena sekarang orang beli barang, ini buat brandnya, beli barang atau beli sesuatu itu nggak kayak dulu. Dulu kita nyari review di YouTube kan. Betul. Sekarang kita nyari orang bikin konten apa di TikTok. Misalnya kita pengen beli susu nih, susu terenak di Jakarta. Iya benar. Carinya di TikTok sekarang. Kalau ada orang bikin video tentang, guys cobain susu ini enak banget, misalnya gitu, dia mau beli. Tapi kalau nggak ada yang review, kita nggak mau beli. Benar. Gitu kan? Sekarang itu juga, kadang kita tiba-tiba scroll, scroll, ada orang review barang, buku, anggaplah. Wih bagus nih buku isinya, beli. Benar. Ya, sekarang kita impulsifnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita nggak main di Clipper, kalau kita nggak main di UGC, di 2006 sampai 2030, brand apapun itu kalian guys, jualan apapun itu kalian, udah stop. Nah, dari satu hal itu, kita dapat kesimpulan, kalau kita pengen dapat uang besok, brand-brand pasti udah sadar tuh, butuh Clipper, butuh UGC. Kayak sekarang, let's say orang-orang kripto lah, Timothy Ronald dan segala macamnya itu udah main Clipper semua. Kenapa? Karena itu yang paling effortnya paling gampang dan hasilnya paling bagus gitu. Nah jadi kalau lu pengen dapat duit paling gampang sekarang Clipper, UGC udah. Review sesuatu gitu. Lu ada apa di rumah lu gitu? Ada yang begini, stand mic ini. Udah review aja stand mic ini gitu. Karena udah gampang banget. Affiliate tuh udah on semua tuh. 10%, 20% gitu. Dari affiliate orang udah bisa untung banget. Bahkan nih cara paling simple. Potongan lagi Bahkan nih, cara paling simpel untuk dapetin uang di zaman AI adalah ambil satu niche yang evergreen, contoh kesehatan, ya, relation atau kekayaan, kripto dan segala macamnya boleh. Potong-potong, bikin clipping dari video YouTube yang udah viral. Contoh video Timothy Ronald lah, let's say ya, yang paling viral ya. Timothy Ronald kita potong-potong, bikin akunnya satu, zona kripto misalnya. Isinya adalah potongan-potongan klip-klip dari orang-orang itu. Jualan juga produk mereka. Tapi affiliate. Iya benar. Tapi affiliate.
Bayangin aja kalau produk digital kayak mereka kan ada yang satu barang itu 2 juta, kayak kita 2.500.000 harganya. Tuh lu dapat 10%, 250.000 satu barang. Cuma nggak clipping video. Dan itu pasti viral. Kenapa? Karena ya yang di clipping video viral gitu. Gampang kan? Betul. Viral, masukin ManyChat, orang komen, dapat duit. Benar. Itu yang paling simpel sekarang. Nah, gimana caranya bikin potongan clippernya biar cepet? Kan kalau kita ngedit di CapCut kan butuh nyari dulu sebelah mana ya. Benar. Gimana nih? Nah, ada satu tools namanya Opus Clip. Opus Clip. Ya Opus Clip, tinggal masukin aja linknya ke situ udah. Dia sendiri yang pilihin. Dia pilihin berdasarkan mana yang paling sering orang tonton loh. Ya, terus udah lu tinggal klik sekali dapat potongannya banyak. Upload aja semua gitu. Bahkan uploadnya juga bisa di situ. Auto upload dia di situ. Udah selesai gitu. Lu tinggal lihat videonya viral atau enggak, masukin ManyChat, jualan produk di link bio, affiliate dari produk orang, cuan. Itu ternyata strateginya Ruang Iya. Sentry dapetin cuan banyak ya. Oke, ini ada pertanyaan terkait dengan AI ini terakhir nih ya. Kan pasti kalau kita bikin konten itu ada burnout-nya ya. Ada ada beberapa konten yang viral, kadang yang enggak. Itu gimana sih biar kita sebagai konten kreator khususnya yang menggunakan AI ya, biar kita tetap semangat lah gitu bikin konten. Nah, ini yang tadi ya. Ingat ada 2 tadi, data psikologi nih. Ketika konten kita viral nggak viral pun, kan kita udah bikinnya gampang nih pakai AI, udah dibantu ya. Ya udah anggap aja itu sebagai data. Oh. Gunanya untuk kita analisa gitu loh. Oke. Bahkan kalau kita nggak ngerti analisanya, suruh aja ChatGPT yang analisa gitu. Screenshot ya. Screenshot, masukin ChatGPT, apa kurangnya nih gitu. Wow. Suruh dia analisa gitu. Selesai. Jadi untuk teman-teman anggap semuanya itu data, teman-teman. Oke. Nggak ada yang gagal, adanya adalah data yang nggak benar sebenarnya. Oke. Ya udah, ambil datanya semua, cari mana yang nggak bagus, improve secepatnya. Itulah gunanya kuantitas dulu kalau lu belum ngerti tentang Oke. kualitasnya. Tapi kalau Gitu. udah itu kan di angka misalnya 0 sampai 100.000 follower lah. Yep. Nanti kalau 100.000 follower ke atas itu apa yang dipentingkan? Kalau 100.000 ke atas yang penting sekarang adalah bangun community. Oh, oke. Iya, bangun Kenapa? community. Kenapa bangun community? Karena teman-teman, followers, viewers itu bukan orang yang bakal beli sama kita. Wah, ini potongan lagi nih. Followers dan viewers itu bukan pembeli kita. Yang ngebeli produk kita adalah orang-orang yang kita punya datanya, gitu loh. Kalau kita ada dalam suatu komunitas, interestnya kita tahu apa, kemauannya apa, keinginannya apa, masalahnya apa, kita tahu. Kita bisa bikin produk untuk nyelesain masalah mereka. Kita bisa bikin produk untuk ngelengkapin atau untuk memenuhi apa yang mereka mau sebagai solusi, gitu. Nah, setelah itu, ya udah. Kalau kita udah punya datanya, kita udah punya mereka 10 tahun lagi, kita masih punya data mereka gitu loh. Mau beda platform, tiba-tiba TikTok ke ban, tiba-tiba Instagram ke ban, YouTube ke ban, kayak di Cina tuh. Oh iya. Kebetulan kuliah di Cina kan, itu ke ban semua tuh, ya kan. Kalau kita punya data mereka, punya WhatsApp, punya emailnya, simple bro, gitu. Apalagi kita punya komunitasnya, kita kenal orangnya, simple bro. Oh iya benar-benar. Makanya setiap komen dan sebagainya kan ada beberapa yang harus kita ngisi linknya untuk mendapatkan Bener, lead Bener, marketnya ya. Oh, bener. oke, cerdas nih. bener. Oke, nah ini ngomong-ngomong masalah AI, saya penasaran nih, kenapa sih namanya Ruang Sentry? Kenapa juga harus AI gitu? Kenapa? Ya, ini kisah inspiratif dikit ya. Jadi di rumah itu Oke. saya punya ruangan 3x3 buat saya kerja dulu. Karena Oke. sebelum ada Ruang Sentry, kita itu ada agensi. Jadi kita ada 3 sampai 5 orang tim itu dalam satu ruangan itu. Nah, di ruangan itu kita namanya Ruang Sentry. Oh, Ada di pintunya itu tulisan Ruang Sentry gitu. Nah, kebetulan pas dicari di SEO, ya kan, pakai SEO juga kan. Kata ruang itu banyak dicari di Instagram, di TikTok. Kata oke. ruang itu banyak dicari itu. Ya, sekalian aja lah, bikin aja Ruang Sentry gitu. Nah, jadi dari satu ruangan itu muncullah Sentry, muncullah ke teman-teman semua inspirasi dan lain-lain teman-teman. Kira asal muasalnya namanya Ruang Sentry. Ruang Sentry ya, Nah, dari ruangan kenapa itu. sekarang fokusnya ke AI? Kenapa sekarang fokusnya ke AI? Karena ini background story-nya adalah dulu saya kuliah di Cina itu engineering juga. Jadi di sana saya lumayan cukup banyak belajar tentang machine learning machine. Nah, machine learning banyak itu cikal bakalnya AI ya kalau dulu ya. Di 2016 sampai 2018 tuh saya belajar itu, dan di Cina udah ada early adoption-nya tentang AI. Keren. 2000 berapa itu? 2018 ke 20 sebelum Oke. Sebelum Covid udah ada, saya ikutan dulu. Nah, karena saya sangat suka dengan teknologi itu dan background saya juga waktu itu social media spesialis, kenapa nggak digabungin aja nih? AI itu orang-orang belum tahu waktu itu.
AI gabungin sama konten. Oh, Biar, nice. biar orang-orang tahu nih, ekonomi sekarang udah berubah, orang-orang maunya cepet. Betul. Iya, kalau kita agensi nih ya, orang-orang kayak 30 konten. Ya gue pengen 30 konten sehari, kalau bisa sehari gitu 30 konten. Bener. Ya kan? Nah, makanya itu kita gabungin AI sama konten buat agensi. Sekalian aja lah buat ruang Sepri juga gitu. Karena marketnya banyak dan orang-orang pada butuh gitu. Oh iya sih benar. Sekarang memang untuk AI itu belum banyak ya untuk konsultannya, untuk Belum. engineering juga sekarang belum ada deh kayaknya ya. Belum ada. Ada pun ada mesti trial and error kan dia. Iya, benar. Nah ini Ruang Seper ini ngapain aja sih sebenarnya? Jadi kita sebenarnya ada bangun brand namanya AI Creator Labs. Oke. Itu kita ada dua bentuk sebenarnya, ada sebagai agensi, ada sebagai education platform gitu. Jadi kita bikin kelas di sana, ada private coaching, terus ada juga kelas recordingnya. Terus yang kedua kita juga ada agensi. Jadi kita buka jasa untuk perusahaan yang pengen dapat AI consultation dan AI solution. Jadi kalau misalnya ada perusahaan nih, yang kasus sebelumnya ya, dia punya 14 orang di 14 cabang untuk ngurusin chatting doang, untuk balasin chat doang. Jadi dia datanglah ke kita, pengen 14 orang ini sorry ya buat 14 orang gitu ya, diganti dengan satu AI aja. Oke. Kan lumayan cost-nya tuh. Betul. Ya kan satu AI dari kita paling per bulan cuma 3 juta, 1,2 juta sampai 3 juta lah gitu. Masih oke sih sebenarnya Iya, gitu. tapi kalau untuk 14 orang Iya butuh mahal. puluhan juta gitu, butuh puluhan juta. Bener. Butuh puluhan juta. Nah, jadi itu kita juga ada AI consultation, AI solution juga ada gitu. Oke, AI konsultasi itu untuk kayak seperti apa tuh? AI consultation itu layanan contoh ada satu orang nih pengen bikin produk digital. Oke. Produk digitalnya itu berbasis AI contohnya. Dia nggak ngerti cara ngelakuinnya, dia punya tim tapi ya kita sebagai konsultan sama dia gitu untuk ngajarin timnya gimana cara bangunnya. Oke. Itu biasanya kita charge per jam teman-teman kalau yang mau. Silakan. Luar biasa di luar. Nah, terus kalau yang satu lagi? Nah, kita juga ada AI development. Jadi kita develop AI itu buat kita sendiri ada, buat orang lain juga ada. Oke. Jadi kayak hook generator kita pernah bikin. Lu tinggal masukin beberapa hal. Jadi nggak perlu nge-prom lagi kan, biasa orang malas nge-prom tuh. Malas banget nge-prom tuh, ya kan? Kita kasih jadi pilihan-pilihan. Jadi ini industrinya apa, niche-nya apa dan lain-lain. Tinggal klik enter, hook-nya muncul gitu. Itu ada kita bikin juga. Sama next-nya kita bakal bikin, ini spill dikit ya teman-teman ya. Bakal bikin tentang gimana caranya afiliator dan UGC content creator itu bergabung satu tempat dan dapetin klien dari sana. Misalnya itu konsep kasarnya gitu. Oke, kayak Fiverr gitulah ya. Iya, Mirip kayak Fiverr gitu. gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa sih tantangannya dari Ruang Sepri itu ketika bangun branding? Tantangan Ruang Sepri ketika bangun branding itu adalah, sorry itu saya ya teman-teman ya, adalah ketertinggalan Indonesia sebenarnya. Kenapa tuh? Ketertinggalan Indonesia karena para konten kreator, bahkan sekelas konten kreator itu masih banyak yang skeptis tentang AI. Oke. Kata-kata yang kayak gini nih, AI kan pembodohan gitu. Masih banyak kita dengar ya kan. Benar-benar sepakat. Kenapa pakai AI itu tidak mengkredit orang-orang yang susah payah membuat konten? Ya kenapa lu ngelakuin yang susah payah kalau ada mudah sebenarnya kan? Ya kan? Bener. Gitu nah. Jadi kita bantuin konten kreator, orang yang pengen konten lebih gampang pakai AI, tapi secara orangnya sendiri itu malah memilih skeptis, malah milih mundur gitu. Itu tantangan terbesar dari Ruang Sepri sih. Ketika kita bilang ini konten gua pakai AI temu 1 juta, alah pakai AI doang bangga. Itu masih banyak kita dengar gitu. Masih banyak banget. Oke, jadi ada barrier lah ya Iya. seperti itu informasinya sehingga jadi bikin orang tuh wah ini nggak masuk gitu ya. Oke, nah sekarang kan tadi bikin komunitas ya. Iya. Nah, bikin komunitas itu kegiatan komunitasnya apa aja sih? Nah, kita ada 2 jenis komunitas yang sekarang kita lagi jalan. Satunya baru jalan. Yang pertama itu online komunitas. Oke. Di online itu kita sharing tentang AI news, AI update, prom update. Kalau pada malas ngetik prom tadi kan. Terus itu juga ada course-nya tadi, yang learning-nya. Ada beberapa video yang dihususin buat komunitas itu. Terus ada kita 3 kali per minggu itu kita online meeting. Oh, Itu bentuk pertama. Yang kita baru jalan sekarang, kita lagi pembuatan offline community tiap daerah. Jadi disupport ya teman-teman. Ada perwakilan tiap daerah nanti karena kita pertama sekarang udah ada dari Jambi, Jogja sama Jakarta. Oke. Ya kan kemarin kita ke Jogja tuh barusan itu untuk ngumpulin orang-orang yang pengen berkomunitas di bidang AI dan Bikin content konten dari creation. AI. Iya. Oke.
Nah, itu berarti ada offline sama online-nya ya? Iya. Pengen gabung itu kayak gimana? Bayar atau gratis atau kak? Kalau yang online teman-teman karena ada biaya segala macamnya Nice. itu berbayar, tapi Oke. tenang aja kita mulai bisa cicilan, Oh. mulai dari 100.000 doang. Oke. Itu bisa dicek di www.aicreatorlabs.id. Kalau yang offline itu tunggu aja kehadiran kita di kota-kota teman-teman, Mhm. karena kita Cara tahu? cara tahunya liatin aja di sosial media Ruang Sepri yang lo follow oke. ya. Oke, oke. Jadi Nah, di ada jadwalnya ya? ada jadwalnya. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu, Mas, ini kan yang paling krusial nih. Hmm, Gimana caranya Ruang Sepri dapetin cuan? mantap nih pokoknya. Monetisasinya gimana? Dari Instagram, dari YouTube kah? Atau dari TikTok? Atau dari Iya. afiliasi dan sebagainya? Video saya itu viral di Instagram, di TikTok, di YouTube tuh viral. Banyak yang motongin, banyak yang upload. Oke. Tapi tahu nggak berapa saya dapat duit dari Instagram, TikTok, dan YouTube? Oke. 0. Jadi buat kalian yang mikirin AdSense dan segala macamnya, saya nggak ambil teman-teman. Saya nggak ambil. Jadi dari mana sebenarnya paling gampang tuh dapetin uang dari AI? Itu pertama affiliate. Jadi ini ada satu sistem affiliate baru. Kalau di AI, kalau dulu kan kita affiliate produk digital kan, kita anggaplah meja nih, kita dapat persentase 10% anggaplah ya, dapat uang gitu. Kalau di AI itu sistemnya recurring, berulang. Jadi misalnya ada orang subscribe AI pakai kode Sepri. Bulan ini dia subscribe, itu dapat duit. Bulan depan dia subscribe lagi, dapat duit lagi. Wis. Oh, baru tahu deh. Jadi compounding udah sistemnya kalau sekarang udah bertumpuk-tumpuk gitu. Kayak MLM lah. Iya. Jadi kalian tiap bulan subscribe yang dari kode Ruang Sepri, terima kasih. Itu tiap bulan dapat uang, satu yang pertama. Oke. Yang kedua ya kita berkomunitas tadi yang kita jualan kelas dan segala macamnya. Oke lah jualan kelas yang kenapa marah-marah ya. Jualan kelas itu juga salah satu income-nya. Tapi yang paling besar kalau Ruang Sepri sekarang adalah di AI consultation sama AI solution tadi. Oke. Itu. Nah, Jadi- cuman teman-teman yang paling simple yang boleh teman-teman tiru coba cari affiliate tadi, teman-teman. Paling mudah affiliate. Affiliate tadi itu soalnya sistem recurring tadi, kita nggak perlu effort banyak. Jadi Kang Man nih nanti misalnya pakai kode Sepri, Wis. 1-2 tools lah. Tapi setiap bulan dapat gitu. Iya. Lumayan kan 20.000 kalau ada 100 orang, gitu ya 200.000 tiap bulan udah 200 juta gitu tiap orang. Nah bayangin kalau yang viewsnya tuh setinggi Ruang Sepri atau followersnya setinggi itu gitu, udah berapa kan udah bisa dilihat kan. Oh, itu caranya. Jadi bukan dari AdSense-nya ya? Bukan. Oke. Sebenarnya dari affiliate ya? Iya. Oke, oke. Nah, terus kalau kan ada yang bilang katanya kan, wah ini kayaknya jualan kelas. Gimana tuh menurut Ruang Sepri? Ya jualan kelas bagus sebenarnya. Ya emang sekolah gratis kan juga kan gitu. Sekarang itu informasi itu berharga teman-teman. Bloomberg itu jualan mahal banget barang buat dapat informasi doang. Nah kalau ada satu informasi yang teman-teman perluin yang sistemnya udah terstruktur, Oke. teman-teman dibimbing dari awal, why not teman-teman beli gitu harusnya. Ya kan? Saya berangkat dari beli kelas sebenarnya. Oh, gitu loh. oke. Saya berangkat dari beli kelas. Belajar sosial media kan orang engineering. Oh, iya. Saya dari sosial media, beli kelas teman-teman. Dapat dari mana ilmunya? Kalau ilmunya dari YouTube doang, itu kita harus struktur sendiri gitu loh. Iya. Dan kita nggak dibimbing, siapa itu coach kita nggak ada. Tapi kalau kita punya coach gitu loh, yang bimbing kita, ini salah, ini benar gitu. Ah, Kan iya. lebih gampang. Mm. Kecuali teman-teman beli kelasnya itu ya udah nggak ada struktur, nggak ada yang bimbing juga gitu ya, ngapain? aja bohong ya. Iya, sama aja bohong. Oke. Gitu sih. Nah, berarti kalau untuk teman-teman yang pengen, saya pengen bikin e-book atau bikin kelas dan sebagainya, tipnya gimana? Pakai AI teman-teman. Pakai Iya, pakai AI. Yang pertama itu kalau tipsnya pakai AI, kalau kita pengen bikin ebook atau apapun itu, ingat jangan langsung generate satu ebooknya langsung, Oke. tapi generate lah poin-poinnya. Oke. Jadi kalau adalah bla 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 tadi, tolong bikinin beberapa key poinnya. Nah dari key point tadi anggaplah ada 10. Dari 10 itu teman-teman bagusin dulu, ini udah sesuai apa belum. Makanya penting ilmunya tadi, biar nggak dikira sampah tadi yang orang-orang marah kan. Baru per poinnya nanti baru generate ulang lagi, Oke. baru digabungin dalam satu tempat, let's say Canva dan lain-lain. Nah itu cara biar produk kita tuh tetap bagus walaupun pakai AI gitu. Oke, jadi jangan kita minta satu plek bikin template bikin prompt seperti ini langsung semuanya bikinin, jangan ya. Kita harus Jangan. koordinasi, cross check Iya. dari ilmunya gitu ya. Oke. Nah, terus kalau untuk bikin video-video rekaman kelas dan sebagainya itu kayak gimana?
Nah, kalau sekarang rekaman kelas itu kita bener-bener rekam sendiri. Kenapa? Karena masa ya tetap AI yang ngajarin udah di kelas nih, gitu. Masa AI gitu ya kan. Nah, itu kita pakai tools namanya Tela namanya. Oke. Tela TV kalau nggak salah namanya. Jadi di situ teman-teman bisa langsung edit, di situ bisa langsung record doang, bisa langsung pakai PPT dan lain-lain lah. Itu memudahkan banget lah. Oke, nggak usah ribet bikin editan yang sendiri gitu ya, pakai CapCut nggak usah ya. Iya. Oke. Terus kalau strategi kan ada yang lebih penting mana? Dapat follower ataupun growth 100.000 follower sama ya nggak apa-apa saya cuma 1.000 follower tapi dapetin cuan ratusan juta. Sesuai yang saya bilang tadi ya, followers dan viewers itu bukan pembeli. Jadi kita lebih penting dapatin 1.000 data daripada 100.000 followers. 100.000 followers mereka tiba-tiba unfollow kita semua bisa. Data mereka nggak bisa hapus, kita yang punya gitu. Nah, jadi pentingin data teman-teman. Apapun itu jualan teman-teman, pentingin data pembeli. Itu penting banget. Biar kita ke depannya meskipun di Instagramnya ke ban dan lain-lain, ya udah lebih penting. Kalau 100.000 followers nih, Instagramnya ke ban atau TikToknya ke ban, Oke. selesai gitu. Pentingin data yang pertama, yang kedua adalah brand kita, positioning kita tadi. Jadi kita segimana mungkin harus diingat sama orang-orang. Makanya Ruang Sepri itu bikin konten baju juga itu doang, gayanya itu doang. Kenapa? Biar diingat dulu gitu. Kayak Steve Jobs ya. Iya. Kayak dengan ini ya, itunya efek-efeknya gelap. Iya. Nah, itu itu ciri teman-teman. khas ya. Ciri Oke. khas. Nah, ini terkait tadi ya, follower berarti tidak terlalu mempengaruhi ya sebenarnya yang Iya. penting. Nah, itu gimana caranya kita bisa mendapatin data itu? Kan ada yang komen mau dapat langsung, ada yang langsung dapat, isinya lead magnet lah gitu. Iya. Langsung dapat, ada yang harus kita ngisi dulu. Iya. Nah, itu gimana komposisinya? Apakah harus lebih banyak konten yang gratis aja dulu atau mereka harus ngisi data? Nah, ini tergantung teman-teman posisinya sekarang di mana. Oke. Kalau posisinya sekarang teman-teman lagi bangun awareness, maksudnya dari 0 baru sampai 10.000 followers, Oke. 20.000 followers gitu. Jangan boro-boro minta data orang lah gitu. Kenalan dulu gitu ya kan. Oke. Sama kayak kita kenalan sama cewek lah gitu Oh, kan. iya. Ya nggak mungkin tiba-tiba mobil aku Porsche nih gitu, nggak mungkin ya kan. Oke. Atau mau dijemput ke mobil ke motor, ilfil dong ceweknya ya kan. Bener. Kita kayak kenalan dulu, lu sukanya apa dan segala macem gitu. Baru kalau udah deket banget, baru deh boleh minta datanya gitu. Oh, Mobil lu apa dan segala macam udah boleh gitu. Sama lah, masih tahap awareness 0 sampai 40.000 followers anggap ya udah gratis aja dulu gitu. Oke. Pelan-pelan porsinya dinaikin 25%, 75%, 50-50, 75-25 boleh. Oh, oke. Ini tips ya buat teman-teman. Jadi kalau baru 1.000 udah gitu ya, kalau belum banyak awareness-nya jangan terlalu ya. Ya. Jangan terlalu langsung minta data lah. Iya, bener. Tapi mungkin kasih ada, cuma nggak usah banyak, nggak usah dominan ya. Jangan 100%-nya semua minta data. Iya, bener. Ini sama kayak kenal sama cewek tadi kan. Masa tiba-tiba kita nanyain, bapak lu kerja apa? Baru kenal juga gitu. Oke, ini menarik. Nah, terus saya pengen tahu nih, visinya Ruang Sepri itu untuk Indonesia ke depannya gimana nih? Kita tetap sama di iCulture Labs itu secara bisnis ya, malah kita ngomongnya ya. Bukan Ruang Sepri doang. Kita tuh pengen mempercepat adopsi AI dan mempercepat perluasan penggunaan AI-nya. Jadi makin banyak orang yang aware tentang AI, makin banyak orang yang pakai AI gitu loh. Oke. Kenapa? Karena Indonesia itu masih di tahap 3/5 dari adopsi AI. Jadi adopsi teknologi teman-teman itu biasanya ada 5 tahap tuh. Oke. Awareness, interest, consideration, evaluation, baru adopsi. Nah, di Indonesia itu sekarang baru mulai masuk di tahap consideration. Jadi awareness nih, kayak 1 tahun, 2 tahun yang lalu, Iya. kita tuh apapun yang dibikin AI itu keren bagi kita. Oke. Kan kayak, wah ini Gemini bisa bikin video kayak gini, keren banget gitu misalnya kan. Kenapa? Karena kita baru tahu. Oke. Baru tahu nih, oh AI bisa kayak gini ya, gitu misalnya gitu ya. Itu baru awareness. Mulai kita tertarik, coba-cobain awal-awal. Wih, gue juga bisa nih bikinnya, aman gitu loh. Nah sekarang Indonesia itu udah masuk consideration, baru tahap ketiga lah. Oke. Itu, jadi orang-orang udah banyak mempertimbangkan, kalau gua pakai AI itu gimana sih? Dan itu tahap yang bagus. Kan orang Indonesia banyak skeptis nih kayak pakai AI pembodohan dan lain-lain ya kan. Itu nggak apa-apa, emang proses. Iya. Sama kayak dulu, ini kita ngomongin industri ya, sekarang kan industri 5.0 nih. Di industri 1.0 dulu sama. Orang-orang kan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Betul. Itu ada yang namanya Luddite, gimana bahasa yang ngerti? Luddite movement. Jadi di situ orang-orang yang petenun itu ngebakar mesin-mesin tenun biar mereka nggak tergantikan.
Sama industri 1.0. Industri 2.0 dulu mulai beranjak ke listrik. Itu si Henry Ford bikin mobil Ford dibilang itu mainan orang kaya, masih aman pakai kuda. Ya kan? Bener. Nah, di yang 3.0 dulu nih, pas zaman komputer, orang-orang marah sama komputer, pekerjaannya dihilangin, digantiin. Ya sama, AI juga sekarang sama. Memang itu tahap adopsinya, consideration, mempertimbangkan. Baru orang-orang mulai evaluation. Baru kayak orang-orang mulai, oh ternyata nggak penting ya kita skeptis tentang teknologi, kita harus pakai nih, memang bagus untuk kita gitu. Sama kayak Gojek dulu lah. Kan ditolak juga sama ojek pengkolan ya kan. Nah, awal-awal kan akhirnya kan ojek pengkolan pada ikut Gojek. Iya. Evaluation. Nah, sama, itu memang tahap yang perlu kita lewatin lah. Gitu. Oke, luar biasa nih. Saya pengen tahu nih dari Ruang Sepri atau Bro Sepri, gimana sih pesan Bro Sepri untuk teman-teman yang mau mulai konten, mau dapetin cuan dari AI? Nah, silakan. Oke, teman-teman, buat yang mau mulai konten dan mulai dapetin uang dari AI, teman-teman. Yang pertama adalah mau nggak mau, suka nggak suka, pelajari AI, teman-teman. Kenapa? Ini baru 2025, AI baru datang 2022, gitu loh. Udah dalam 3 tahun ini, perkembangannya udah sejauh ini. Gimana caranya 5 tahun ke depan, 2030? Gimana caranya 10 tahun ke depan, 2035, teman-teman? Jadi, mulailah bangun kehadiran online kalian dengan content creation dan pelajari AI. Nggak ada lagi kata terlambat, karena nih kita baru mulai semua nih. Jadi lu yang baru mulai punya beberapa keuntungan dari orang yang belum mulai nanti di akhir-akhir masanya gitu. Jadi pelajarin AI, bikin kehadiran online, konten pakai AI. Nice. Gitu lah. Yang konten pakai AI. Iya. Oke, baik, thank you banget ya, Bro. Untuk teman-teman yang pengen belajar konten AI, mungkin teman-teman bisa kunjungi ya Ruang Sepri atau Bro Sepri ya, untuk di Instagramnya mungkin ada nanti di link di bawah ini ya. Ada. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk bikin konten itu tidak hanya butuh prompt aja yang bagus, tetapi butuh validasi, butuh kita juga ilmunya ya. Maka dari itu, kalau teman-teman nggak tahu terkait dengan sosial media, teman-teman tetap harus belajar juga konten sosial media biar teman-teman semakin powerful dan produktif. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin belajar, silakan nanti kunjungin aja tadi yang sudah ditunjukkan ya. Teman-teman tinggal kunjungi di Ruang Sepri Instagramnya ataupun nanti websitenya juga. Nah, terus bagi teman-teman yang saat ini, Kak, saya pengen dong spill tentang apa gitu ya. Silakan juga diketik di kolom komentar untuk kita bahas mungkin nanti untuk podcast selanjutnya gitu. Ataupun dari teman-teman, Kak, saya punya cerita nih terkait dengan perjalanan seseorang yang berhasil studi dan karir dalam maupun luar negeri, boleh juga diketik di kolom komentar biar kita undang dan kita bahas di podcast selanjutnya juga ya. Oke, saya Kang Man dan jangan lupa tonton podcast Cerita Outcast setiap hari Sabtu jam 19.00. Saya Kang Man, pamit undur diri. Sampai jumpa di Cerita Outcast selanjutnya.